Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada hari ini kita berjumpa kembali meskipun di hari libur. Tetap semangat untuk menambah pengetahuan serta pengalaman kaitannya dengan landasan sosial budaya dalam bidang ilmu bimbingan dan konseling. Baik teman-teman semua, mohon izin pada kesempatan kali ini saya sampaikan materi melalui video ini. Semoga tetap bermanfaat, teman-teman bisa mencermati dan memahami konten maupun konsep yang ada dalam materi ini. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kesetaraan gender dalam kelompok sosial. Perlu kita ketahui teman-teman semua, dalam setiap kelompok sosial pasti ada labeling atau ada stereotip kaitannya dengan gender. Kemudian apa sebenarnya gender itu? Kemudian bagaimana cara menganalisis kebutuhan gender, bentuk-bentuk kesetaraan gender, dan yang lain sebagainya akan kita bahas di pertemuan kita hari ini. Ini mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2017 tentang kesetaraan gender, bahwa sekarang dalam bidang pekerjaan tertentu atau di bidang-bidang tertentu nuansa kesetaraan gender itu sudah tumbuh, sudah mengeneralisasi di bidang pendidikan, bidang ekonomi, politik, sosial budaya, bahkan di lingkup keluarga. Di sini sudah tidak ada ketidaksetaraan gender. Artinya bahwa peran sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan di sini sudah sama hak dan kewajibannya. Baik, kita akan mulai dari studi empiris teman-teman, bahwa banyak informasi, banyak berita di media sosial, media cetak atau media elektronik, di televisi dan seterusnya, banyak sekali kasuistik kaitannya dengan diskriminasi gender atau ketidaksetaraan gender. Nah, ini seperti cerita buruh perempuan yang alami diskriminasi gender di lingkungan kerja. Selanjutnya ada juga berita yang sangat miris. Kebetulan ini di India, 21 juta anak perempuan ternyata tidak diharapkan. Silahkan teman-teman nanti bisa membaca lebih lanjut di liputan6.com. Ini kaitannya dengan sistem landasan sosial budaya yang ada di India khususnya, bahwa memang mereka atau di sana itu ada beberapa ras atau budaya tertentu yang menganggap bahwa anak laki-laki itu sebagai lambang kehormatan, sebagai lambang penerus warisan, sebagai lambang kekuatan, dan seterusnya. Di sisi yang lain, perempuan itu justru menjadi beban. Jika mereka melahirkan anak perempuan, itu justru malah menimbulkan beban, karena ada salah satu prinsip atau tradisi di sana. Jika anak perempuan nanti akan menikah atau dilamar oleh laki-laki, justru yang anak perempuan inilah yang harus membayarkan maharnya kepada pihak laki-laki. Dan kemudian yang kedua, anak perempuan di sana tidak mendapatkan jatah warisan. Artinya bahwa ada kerugian saat mereka itu melahirkan anak perempuan. Nah, hal-hal semacam ini nampaknya menjadi tradisi, menjadi sebuah landasan sosial budaya yang ada di India khususnya, sampai ada perpaduan cara tradisional dan penerapan teknologi agar memberikan kesempatan orang tua di sana itu mampu memprediksi sejak dini jenis kelamin bayi yang akan dilahirkannya atau dalam kandungannya. Nah, di sini banyak pertimbangan, banyak faktor yang diambil agar hanya ingin mengharapkan tidak melahirkan seorang anak atau bayi perempuan. Ini juga bentuk ketidaksetaraan. Termasuk ada juga ketidaksetaraan gender yang terjadi di dunia pendidikan. Nah, ini di salah satu perguruan tinggi atau di sekolah-sekolah formal pada umumnya
barangkali juga ada hal-hal yang sifatnya membatasi peranan perempuan ataupun laki-laki dalam suatu bidang pekerjaan tertentu. Ini yang lebih miris lagi teman-teman, ada namanya femisida. Femisida itu adalah pembunuhan atau kekerasan terhadap perempuan ya karena akibat ketidaksetaraan gender atau gender yang minim perhatian. Nah, di sini ada banyak ya, barangkali teman-teman juga mendengar, melihat, membaca informasi-informasi kaitannya dengan femisida, dimulai dari mohon maaf barangkali pelecehan seksual, kemudian kekerasan sampai berujung pada pembunuhan. Ya, ini tidak lepas dari labeling stereotip bahwa perempuan itu lemah, tidak memberontak, kemudian bisa diperlakukan semena-mena dan seterusnya. Nah, ini menjadi sebuah perhatian bahwa ketidaksetaraan gender itu barangkali atau bisa jadi bermuara pada kasus femisida namanya. Pekerja perempuan di media massa masih banyak mengalami diskriminasi. Ya, termasuk juga di pekerjaan-pekerjaan lainnya. Ini juga terjadi mahasiswa korban pelecehan seksual di busway. Ini juga teman-teman perlu berhati-hati nggih. Tidak hanya di kota-kota besar, sekarang di kota-kota kecil pun atau di daerah-daerah tertentu itu banyak sekali tindakan kekerasan atau pelecehan seksual. Yang paling terbaru saja nggih, kalau kalian mengikuti di momentum pandemi ini kan muncul komunitas-komunitas atau banyak orang yang melakukan olahraga bersepeda. Banyak kasus-kasus pelecehan seksual saat seorang perempuan bersepeda di jalan raya atau di jalanan yang sepi dan lain-lain. Ini juga menjadi sebuah perhatian. Jangan sampai oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan suatu kondisi, keadaan menjadi kurang positif. Artinya, akhirnya teman-teman, kita harus bisa membedakan apa itu jenis kelamin, apa itu gender. Oke, jenis kelamin itu mengarah pada kenyataan secara biologis yang membedakan antara manusia laki-laki dan perempuan. Dengan bahasa lain, jenis kelamin itu disebut juga dengan seks. Seks itu adalah kenyataan biologis. Biasanya kalau dalam paspor begitu ya, atau identitas-identitas yang sifatnya internasional begitu menggunakan istilah jenis kelamin itu dengan seks. Artinya bahwa seks dan gender itu berbeda. Artinya gender itu adalah lebih ke peran, identitas, tanggung jawab yang melekat pada diri seseorang berdasarkan jenis kelaminnya. Artinya bahwa setiap jenis kelamin itu sebenarnya punya tanggung jawab, punya identitas, punya karakteristik, punya peran yang harus dilakukan sesuai dengan struktur psikologis yang ada di dalamnya. Laki-laki dan perempuan itu kecenderungan struktur psikologisnya itu juga sedikit ada perbedaan dari segi thinkingnya atau cara berpikirnya, kemudian feelingnya, perasaannya, mengolah emosinya, sensingnya, cara mempersepsi seseorang maupun intuitingnya atau cara berempati atau peduli terhadap orang lain. Itu barangkali ada peran-peran, karakteristik, identitas dan tanggung jawab yang seharusnya melekat pada diri masing-masing. Itulah yang dinamakan gender. Gender adalah peran, tanggung jawab, identitas yang melekat pada jenis kelamin yang dimiliki atau seks yang dimiliki. Ketidakadilan gender. Nah, mohon maaf ini yang saya garis bawahi itu kebanyakan terjadi pada sisi perempuan, tetapi tidak menutup kemungkinan ketidaksetaraan gender atau ketidakadilan gender itu juga dialami oleh pihak laki-laki. Ada kegiatan atau ada upaya marginalisasi perempuan. Marginalisasi itu artinya pembatasan. Jadi ada batasan-batasan tertentu perempuan itu tidak boleh berkembang.
Kalau menggunakan paradigma kuno ya teman-teman, perempuan itu kan hanya diperbolehkan atau diminta bekerja untuk mengurusi rumah tangga nggih. Tidak boleh bekerja menjadi wanita karir, menjadi atau menduduki sebuah jabatan tertentu dan sebagainya. Nah, ini adalah bentuk marginalisasi perempuan. Tetapi lambat laun sepertinya bentuk marginalisasi ini sudah mulai dihilangkan. Peran perempuan sekarang juga sudah banyak sekali di berbagai bidang, artinya bahwa marginalisasi atau pembatasan perempuan ini diikuti dengan edukasi, mindset bahwa perempuan itu juga mampu dengan karakteristik seperti itu. Mereka mampu, mereka bisa berkembang sesuai dengan bidang pekerjaan yang digelutinya. Stereotip terhadap perempuan, ya, ini akan berdampak pada C, kekerasan terhadap perempuan. Seperti beberapa kasus tadi ya teman-teman, femisida, kekerasan seksual, pelecehan seksual, bahkan tindakan-tindakan asusila dan seterusnya. Itu barangkali terjadi karena labeling stereotip terhadap perempuan itu dianggap pribadi yang lemah, tidak bisa melawan, tidak bisa memberontak, kemudian ya sifatnya mudah diintimidasi dan lain-lain. Ini menjadi sebuah labeling terhadap perempuan. Barangkali ini menjadi sebuah hal yang terjadi di lingkungan sekitar kita, bahwa perempuan itu dianggap seseorang yang lemah atau pribadi yang berpotensi menimbulkan kekerasan terhadap perempuan. Kemudian yang D, beban kerja pada perempuan. Nah, beban kerja di sini artinya bahwa setiap pekerjaan tertentu pasti ada beban kerja, ada durasi waktu dalam sebuah pekerjaan. Biasanya waktu ideal bekerja itu adalah 8 jam. Hal ini berlaku pula antara laki-laki dan perempuan. Tetapi terkadang ada diskriminasi gender di sini. Perempuan lebih lama atau malah justru lebih sedikit waktu bekerjanya karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, di sini perlu upaya generalisasi, upaya penyamaan persepsi bahwa beban kerja pada perempuan dan laki-laki itu seharusnya diukur sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas unjuk kinerja yang dimiliki, bukan hanya sekedar labeling atau stereotip yang dimiliki. Kemarin kelas B mencontohkan satu lagi luar biasa teman-teman. Ketidakadilan gender itu juga terjadi pada laki-laki. Kemarin dicontohkan seorang laki-laki itu kan memiliki kewajiban menafkahi istri ya kalau sudah berkeluarga. Ya memang betul secara nilai-nilai religius, secara nilai agama, saat seorang laki-laki sudah menikahi seorang perempuan, itu tanggung jawab perempuan itu pindah ke laki-laki. Artinya laki-laki ini yang harus menyediakan papan, sandang, pangan, papan. Nah, artinya bahwa jika ini tidak diikuti dengan kesepakatan kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan dengan bijaksana, ini akan berdampak pada overload pekerjaan, overload tugas yang dimiliki oleh seorang laki-laki atau suami. Semua pekerjaan harus dihandle suami, karena itu tanggung jawabnya suami. Sudah pulang kerja, capek, masih diminta untuk memandikan anak, memasak, mencuci baju, mencuci pakaian. Ya, semestinya itu adalah memang pekerjaannya laki-laki, karena itu adalah bentuk nafkah lahir batin kepada perempuan. Tetapi seyogyanya dalam rumah tangga ada sebuah pembagian kerja yang baik, pembagian kerja yang saling membantu agar kedua belah pihak mendapatkan manfaat. Ya, paling tidak istri mendapatkan pahala karena sudah membantu meringankan pekerjaan suaminya. Gitu nih, ini nanti kalau kalian sudah pada waktunya, kalian akan memahami kodrat laki-laki dan perempuan pasca menikah. Jadi yang laki-laki harus sudah mulai siap dari sekarang. Peran gender.
Ya, peran gender sekarang sudah mengalami kesamaan kondisi nggih bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan tertentu di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan, bahkan di lingkup keluarga. Peran dan kesetaraan gender semestinya dan sepertinya memang sudah terjadi di berbagai bidang tersebut. Kemudian kita juga perlu menganalisis gender ini biasanya kalau terjadi pada sebuah institusi, perusahaan atau lembaga-lembaga tertentu. Seorang pimpinan atau ketua lembaga, institusi dan seterusnya itu perlu melakukan sebuah analisis gender, yaitu proses penganalisisan data dan informasi secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan terkait dengan kedudukan, fungsi, peran, dan tanggung jawab dalam proses kehidupan bersama dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah dalam menganalisis gender, baik laki-laki maupun perempuan perlu diberikan kesempatan yang sama. Kemudian dengan kesempatan tersebut mereka akan bisa berpartisipasi, berkolaborasi, kemudian beraktualisasi, dan hal ini akan diperlukan suatu kontrol atau pengawasan, monitoring, dan dilihat hasil, manfaat, serta evaluasinya. Kira-kira bagaimana hasil analisis data, analisis gender dari kondisi laki-laki dan perempuan pada penempatan sebuah tupoksi kerja tertentu misalkan. Oh, ternyata laki-laki kecenderungannya seperti ini. Oh, perempuan kecenderungannya seperti ini. Akhirnya, seorang pimpinan atau ketua mampu mengambil sebuah keputusan yang bijaksana dalam penempatan tanggung jawab, kedudukan, peran, maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ya, ini tujuan analisis gender itu dimulai dari mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender, kemudian mengidentifikasi aspek-aspek kesenjangan gender. Nah, ini didapatkan dari 4 kegiatan tadi ya teman-teman, mulai dari kesempatan yang sama, partisipasi, monitoring, sampai evaluasi, itu akan memunculkan tujuan ini. Merumuskan akibat atau dampak dari kesenjangan gender, mengidentifikasi langkah-langkah penanganan kesenjangan gender, mengidentifikasi kelebihan masing-masing gender, dan memastikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Akhirnya, saat kita bicara tentang gender, teman-teman, kita juga akan menanggapi isu tentang transgender. Ini juga terjadi di negara kita, bahkan di luar negeri ya teman-teman. Ada beberapa public figure, tokoh-tokoh yang mengalami atau melakukan transgender. Dari 3 gambar ini kalian bisa tahu ya siapa beliau, dan sepertinya mereka sangat nyaman, sangat menikmati peran atau posisi mereka sebagai transgender. Maka dari itu, silakan sebagai upaya refleksi kalian bisa mengambil dari berbagai sumber referensi untuk merumuskan 3 hal ini. Apa sih sebenarnya itu transgender? Apa faktor-faktor yang menyebabkan mereka melakukan transgender? Dan bagaimana cara pencegahan, pengetasan kasus atau kondisi seperti ini? Nanti tolong dituliskan di link yang saya sertakan di Google Classroom sebagai upaya refleksi. Silakan nanti ambil satu tokoh, boleh itu dari internasional, boleh dari Indonesia, kemudian faktor-faktor penyebab misalkan, kemudian cara pencegahan dan pengatasannya, itu bisa kalian dapatkan informasi dari tokoh atau public figure tersebut. Kemudian nanti bisa dikerjakan sampai nanti malam sebelum berganti hari. Minggu depan kita akan review bersama.
Barangkali itu teman-teman untuk materi hari ini. Kita akan belajar tentang gender. Oh iya, sedikit saya cuplikan, nanti bisa kalian baca di Wikipedia, boleh. Transgender itu ada banyak jenisnya teman-teman. Ada namanya transseksual, ada namanya crossdresser, ada namanya androgoni, ada namanya bigender, drag king, drag queen, dan seterusnya. Nanti tolong dilihat, boleh kalian search di Wikipedia atau di sumber-sumber belajar yang lainnya, agar kalian bisa mengetahui perbedaan jenis-jenis dari transgender. Transgender itu konsep secara umum ya teman-teman ya. Yang namanya trans itu kan berarti kan perpindahan atau perubahan. Nah, nanti tapi jenisnya masih banyak. Nah, nanti tolong kalian rumuskan dalam refleksi yang saya berikan. Semoga ini bermanfaat, menambah wawasan dan pengetahuan di hari libur ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.